Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Amin. Di video kali ini saya mau share tentang cara mempertahankan ses Cana Maru, atau bukan mempertahankan sih, jadi memperlambat pertumbuhan Cana Maru. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini channel Red Barito saya, dan di sini saya mau share tentang cara memperlambat pertumbuhannya. Karena di sini kenapa saya bisa bilang memperlambat pertumbuhan? Di sini saya akan sedikit bahas dulu. Ikan ini tuh udah saya keep kurang lebihnya itu 3 tahun. Nah, yang pertama itu, dan yang kedua itu size-nya itu kurang lebih 35 up. Karena ini ukuran T-nya itu 100, lebar 100, dan ke belakangnya itu 40. Dan ini tuh belum mentok sama sekali. Jadi masih ada space dan cukup jauh dan beberapa senti gitu. Coba kita lihat dulu dari atas. Tuh, untuk ke belakangnya masih jauh ya teman-teman. Bisa kelihatan gak sih? Tuh, ke ujung belakang itu masih jauh. Kalau di pasien masih ada ruang kayak gitu. Nah, intinya ini ikan masih di bawah size 40-an kayak gitu. Dan untuk kondisinya sendiri, kalau dibilang bagus, ini ya nggak bagus-bagus banget. Kalau dibilang jelek, nggak jelek-jelek banget. Jadi ya biasa aja. Nah, sebelum lanjut lebih jauh, saya minta bantu like-nya dan tonton video ini sampai habis. Dan di sini yang mau saya share itu pengalaman saya pribadi. Jadi mohon maaf, jangan dibully. Mungkin bisa berbeda gitu. Kenapa jangan dibully? Karena setiap giver itu berbeda-beda dan punya caranya masing-masing seperti itu. Jadi teman-teman boleh ngikutin atau boleh enggak kayak gitu. Jadi saya enggak maksa juga kayak gitu untuk ngikutin apa yang saya lakuin. Oke. Di sini yang saya lakuin itu, untuk yang pertama itu saya jarang mengasih pakan hidup, terutama yang enggak kering. Ya contohnya itu kayak udang basah atau jangkrik yang masih hidup atau ulet tongkong yang masih hidup. Saya pernah pakai itu, tapi waktu dulu ya, waktu pertama keep, karena selain dia belum mau makan pelet, ya itulah saya pakainya pakan hidup. Nah, namun setelah kesininya saya itu jarang banget menggunakan. Dan ini pun pernah dulu pakan hidupnya itu pakai pakan hidup kodok. Cuman itu juga 2 hari apa 1 hari ya, selama itu aja gitu. Dan dikasihnya juga cuman sehari itu satu yang masih utuh, yang masih hidup kayak gitu. Nah, selanjutnya setelah kesini apalagi pada saat progres, dikarenakan sekarang udah banyak pakan instan kayak pelet buat cabung lah, pelet buat warna lah, segala macamnya, atau maggot kering. Jadi intinya di video ini tuh saya mau ngasih tahu ke teman-teman cara memperlambatnya itu. Jangan ngasih pakan cananya itu dengan pakan yang hidup atau yang bernyawa atau yang tidak kering kayak gitu. Karena kenapa? Karena kalau misalkan yang masih hidup itu biasanya kadar lemaknya itu lebih tinggi dibandingkan yang udah dikeringkan. Kayak jangkrik kering, udang kering itu kan udah dikeringkan itu dengan cara di open, atau ya intinya pada dasarnya untuk pakan yang udah dikeringkan itu kadar lemaknya itu berkurang kayak gitu. Jadi saya simpulkan itu akan memperlambat pertumbuhan si ikan. Dan satu hal lagi buat teman-teman, ketika teman-teman ngasih pakan itu jangan terlalu over. Jadi jangan sampai buncit banget, tapi cukup. Yang dimaksud cukup itu misalkan mengikuti size ya teman-teman. Jadi kalau misalkan size di 20 itu berapa, di bawah 10 itu berapa. Contoh misalkan masih ukuran di bawah 15 tapi di atas 10. Jadi misalkan kalau pelet itu
2 biji atau 3 biji dalam sekali pakan. Jadi kalau misalkan teman-teman sehari 2 kali itu gampang hitungannya 6 biji atau 4 biji kayak gitu ya. Intinya ketika si ikan itu cukup. Tapi kalau misalkan pada saat progres itu beda lagi teman-teman. Kalau yang saya gunakan, yang dimaksud beda itu dari porsinya gitu, dibedakan, jadi di push tapi enggak sampai buncit juga gitu. Jadi intinya lebih dari cukup kayak gitu, karena untuk mengejar bunga atau cabung itu lebih, agar lebih bisa cepat keluar seperti itu. Tapi kalau misalkan enggak lagi di progres atau ya lagi biasa aja gitu, lagi seperti ini, tapi kalau saya pribadi sih setiap harinya itu di progres. Kalau saya itu settingannya itu settingan progres, entah itu dari airnya atau dari pakannya itu sendiri gitu. Dari settingan tank itu dalam semi progres untuk setiap harinya gitu. Jadi enggak display kayak gitu, enggak kalau display kan ya mungkin air bening kayak gitu ya biasa aja. Tapi kalau saya kebanyakan itu pakai ketapang ya, memang sih tertentu aja kayak gitu untuk ketapangnya. Tapi karena prosesnya itu lama, jadi untuk varian Ren ya khususnya saya itu sering pakai ketapang. Dan untuk pakannya sendiri saya lebih sering, bahkan dari setelah banyaknya pelet gitu untuk bunga gitu, saya sudah jarang menggunakan pakan hidup gitu ya. Bukannya saya nggak mau, tapi dikarenakan kalau ikan cepat gede itu menurut saya bakalan repot. Kenapa saya bilang repot? Karena pertama, tank itu harus besar. Kedua, perawatan dalam pakan itu harus lebih banyak agar kondisi ikan itu tetap stabil. Karena kalau misalkan kita kurang ngasih pakan itu biasanya entah di cabung atau di warna atau yang lainnya itu kurang keluar gitu. Jadi tidak ada kalau kekurangan pakan itu tidak ada nutrisi gitu buat si ikan mempertahankan bunga atau segala macamnya kayak gitu. Dan yang ketiganya itu ya kasihan aja kalau misalkan kita belum ada tank besar itu, si ikan udah besar, jadi ya kasihan aja kayak gitu. Tapi kan kalau untuk sedikit melambat mungkin kita bisa nyari tank gitu sebelum waktunya atau sebelum ikan keburu besar kayak gitu. Tapi kalau soal besar itu sebenarnya tergantung selera atau kesukaan teman-teman ya. Tapi kalau saya pribadi sih lebih suka lambat aja gitu untuk kebesarnya ya. Bukan berarti nggak suka yang besar kayak gitu, tapi lebih enak aja gitu kalau pertumbuhannya lambat tapi kondisi ikan itu sehat bagus kayak gitu. Jadi ya apa namanya tuh nggak salah gitu buat dicoba seperti itu sih kayak gitu. Dan ini kondisinya teman-teman tuh. Dan kemarin ketika saya posting di Facebook itu ada yang nawar katanya berapa gitu, saya juga bingung. Pertama yang saya bingung itu bukan soal dari harga, tapi dari cara pengiriman. Bukan gak tahu cara ngirimnya, tapi kebanyakan jauh gitu, takutnya si ikannya itu mati kayak gitu. Kalau ke daerah Jawa gitu kan ya lumayan jauh, makan waktu, jadi yang ditakutkan itu mati kayak gitu. Jadi sayang aja gitu kalau misalkan mati di jalan. Bukan sayang ke uangnya juga, bukan gak mau ngebalikin, tapi takutnya itu mati di jalan, kita istilahnya kehilangan ikan kayak gitu, dan kesana nggak nyampe gitu, orang yang udah nunggu-nunggu tapi malah mati kayak gitu sih kalau saya. Nah ini kondisinya teman-teman, coba kita ajak dulu ke sebelah sini tuh. Ini kondisinya cabung yang di belakang udah mulai jelas ya, walaupun ini masih banyak PR-nya dari warna atau dari bunga belum keluar semua gitu. Tapi kalau untuk dari warna saya sedikit menyerah untuk ikan yang ini. Karena kenapa? Karena untuk varian red itu setelah saya dalami itu ternyata tergantung genetik ya. Ya sebenarnya hampir semua
ikan gitu ya, yang nama makhluk hidup itu potensinya itu mengikuti genetik, entah itu dari bunga atau dari warna, tapi kita bisa memaksimalkan dari situ. Tapi kalau mungkin untuk warna itu di red bar itu kebetulan yang saya keepin itu susah untuk ke merah, jadi cuman nyampe ke oranye aja gitu. Ini di air bening pun seperti ini gitu warnanya, dan ini pun ketapang ya seperti ini. Mungkin ada pakan yang belum saya coba, tapi ya gimana lagi, kalau memang ini bukannya saya tidak berusaha, jadi kalau dibilang menyerah sih enggak, tapi untuk sekarang itu saya pakai pakan yang ada dulu aja karena belum menemukan yang cocok kayak gitu. Oke, saya rasa cukup sampai di sini teman-teman. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat buat teman-teman, khususnya untuk pemula. Kita sama-sama belajar, dan mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan dalam berkata-kata atau dalam penyampaian yang kurang tepat kayak gitu. Dan saya ingatkan kembali, bantu like-nya dan bisa di-share juga, boleh komen di bawah video ini untuk teman-teman yang mau curhat atau mau ya sharing-sharing pengalaman kayak gitu. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selama ini sering nonton, yang udah nge-like atau subscribe juga kayak gitu. Dukung terus biar saya lebih semangat lagi teman-teman. Dan bye bye, assalamualaikum.